Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan nikmat yang paling utama, iman, Islam. Kemudian nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian yang hari ini kita rasakan yaitu nikmat ketemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipesan ke saya gitu kan, yaitu untuk menyampaikan materi tentang masih berkaitan dengan keluarga, tapi ya diserempet-serempet kayak sama puasa gitu kan. Maka alhamdulillah gitu kan, ketemu tema yang sangat menarik gitu kan. Menurut saya sangat menarik, mudah-mudahan jenengan nanti juga mendapatkan hal yang menarik juga gitu kan. Karena nanti umumnya kalau Ramadan itu kan biasa seorang ustadz atau penceramah itu kan mengatakan man soma Ramadanan imanan wahtisaban gitu kan. Rata-rata kan niku ya. Ini rotok bedo gitu. Yaitu berpuasa ala ibadur rahman. Ibadur Rahman itu kita, hamba Allah Ar-Rahman ya. Abdur Rahman ya. Jamaknya Ibadur Rahman gitu kan. Nah, maka Ibadur Rahman itu kita. Nah, tapi Ibadur Rahman yang seperti apa? Terus kalau dikontekan ke Ramadan itu seperti apa? Kita itu Ibadur Rahman sing temenan apa enggak gitu kan. Nah, ayat tentang itu ada di Quran surat Al-Furqan dari mulai ayat 63 sampai terakhir yaitu 77. Jadi sekitar 14 ayat gitu kan. Yang nanti kita akan cek gitu loh. Kita itu ibadur rahman tenan apa ora gitu. Hamba Allah tenan apa ora gitu. Atau cuma ngaku-ngaku tok sebagai hamba Allah gitu. Kita cek sendiri-sendiri. Saya nggak akan mengecek panjenengan, jenengan ngecek sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya terbatas maka kita langsung aja. Awalnya saya siapkan materi panjang gitu. Tapi lagi kita iso pertemuan berbulan-bulan, tapi saya kompres sampai akhirnya cuma tersisa 13 slide 13 halaman gitu kan, yang insya Allah nanti akan selesai di malam hari ini, tapi dengan versi ringkas gitu kan. Jadi saya itu selama Ramadan dapat jadwal itu tak total itu sekitar 52 kali gitu kan. Nah, di setiap masjid itu temanya beda-beda. Kenapa? Karena mengantisipasi nanti ada jamaah sing ngetut ke saya gitu. Bener-bener ada yang ngetut ke rakyatan siji atau loro dan kok kuwi meneh temane gitu kan. Nah, yang menarik tema ini itu adalah rangkuman dari semua tema itu gitu. Jadi saya nyampaikan tentang Ramadan dan tobat, Ramadan dan sholat, Ramadan dan iman, Ramadan dan takwa. Ini ada semua di sini. Makanya kalau panjenengan menyimak dengan benar apa yang saya sampaikan dan jenengan menangkap isinya, terus minggu depan saya udah mati. Nah, insya Allah seolah-olah jenengan pun ngrungokke 52 kali saya nyampaikan itu tadi. Nah, makanya nyuwun tulung mang simak itu. Yang pertama, ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman memperkenalkan sing jenenge hamba Allah Ar-Rahman ki sapa gitu. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Wong sing ngaku hamba Allah Ar-Rahman kuwi nek mlaku ora kemaki. Ora kemletes, ora sombong. Numpak motor ya rime dipasang, ora ngeblong. Kenal pote enek, ora ngebrong. Nah, ayo dicek. Jenengan niki napa mboten? Nah, nek jenengan mlampah karo jinjit ya, padahal sendale ora enek rine ora enek teleke gitu kan. Delok tanggane ora iso ya to, kejaba dadak ndangak-ndangak gitu kan. Nah, maka nyuwun sewu, itu bukan ibadur rahman. Ibadur rahman adalah hamba yang kemudian berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, rendah diri. Kemudian apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nek ketemu karo wong aneh-aneh, jak mendem, jak jogetan, jak main gaple, ora melu, ora gelem gitu. Duwe kanca ya to, ngejak mendem melu, ngejak dolan sing ra cetha melu, ngejak main melu gitu kan. Gampang elonan. Nek orang Jawa Timur bilangnya ngintir. Temene punya kebiasaan apa ngikut. Jak dolanan napa? Adu jago melu gitu kan. Maka ibadur rahman itu yang teguh dengan pendirian. Nek Islam ra entuk mendem ya aku ra mendem. Nek Islam ra entuk ning dalan sombong ya aku ra sombong. Nah, itu ibadur rahman.
Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan dia setiap malam dia berusaha untuk mencari Tuhannya dengan tidak banyak tidur, bangun tahajud raketan entuk rong rakaat witir siji. Bahkan Khalifah Utsman ibnu Affan itu sholat tahajud cuma 1 rakaat, tapi yang dibaca dari Al-Baqarah sampai Anas gitu kan. Jadi jenengan gak usah melu-melu yang niku gitu. Artinya ketika nanti ada tarawih jenengan ngikuti dari awal sampai akhir, bismillah, mudah-mudahan jenengan masuk dalam kategori ibadur rahman. Nanti keluar Ramadan jenengan rutinkan raketan mung 2 rakaat. Misal adzan subuh setengah 5 kurang seperempat jenengan pun wudu riyen salat 2 rakaat, lajeng witir 1 sambil nunggu muadzin mriki adzan nah ten masjid atau kesini salat di sini. Nah, itu ibadur rahman. Niku pun sifat yang ketiga. Ora kemaki, ora kemelindi, terus nek dijak sing aneh-aneh sing ala ora melu-melu, kemudian dia bisa bangun malam gitu kan. Bisa bangun malam untuk mencari Tuhannya. Kemudian termasuk sifat ibadur rahman yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu ibadur rahman setiap hari dia takut kalau nanti mati sewaktu-waktu nyemplung neraka. Makanya ya mesti sholat, nanti ada bab sholatnya. Dan dalam setiap hari dia berusaha untuk berdoa, ya Allah mang tebihke sing jenenge neraka saking kula itu. Wis kangge basa napa mawon silakan. Jenengan mangke basa niki boleh. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi nek ngundang saya untuk ngimami tarweh itu biasanya pas witir kula kei kunut Bu. Ada doa niki atau yang semisal dengan niki jenengan tinggal ngaminke gitu. Kadang jenengan kan sok lali atau sok repot nganti ra sempet atau sok ya ora ngerti dungane ya. Mungkin kula wakili. Jadi jenengan nek punya uang jenengan umroh Ramadan ten haram nika dari Ramadan 1 sampai Ramadan 30 itu ada kunut witirnya itu. Jadi kunut niku ten witir nggih mboten ten subuh nggih. Kunut witirnya. Nah, niku tinggal ngaminke dungane kuatah komplit. Makanya jenengan mengke yang dengkule rada abot mang siap-siap kursi mawon karena ngadeke paling enggak ya 10 menit niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kenapa dia berdoa gitu? Karena dia ngerti nek nganti mati nyemplung neraka kuwi papan panggonan sing paling elek. Paling elek. Dadi nek jenengan duwe omah pengen sing paling apik, tapi kok nek ning kono golek sing paling elek. Lah kok ngerti Mas? Lah jenengan ra salat misal ngoten, naudzubillah gitu kan. Maka ini yang harus kita introspeksi. Di dunia sudah rumahnya bagus, koyo istana, pagere gede, ombo gitu kan. Budhe dhewe, dhuwur dhewe, megah dhewe, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai di akhirat jenengan malah entuk papan panggonan sing paling elek. Gara-gara napa? Ra salat gitu loh. Niku sing paling gampang wae ra salat. Para meneh ra poso, wis ra poso ra salat gitu kan. Lawongan kalau kita bahas dalam kitab siam, hukum orang yang puasa tapi nggak sholat itu puasanya nggak ditompo apa meneh wis ra sholat ra poso gitu kan. Nah, ada orang-orang kayak gitu dino-dino ra gelem sholat neng pas poso-poso gitu kan. Nah itu dia salah, posone ra ketompo tapi wajib poso gitu kan. Maka sing bener sholat rumiyin baru poso. Lah tapi aku meh poso sik saiki yo karo sholat gitu kan. Lah tapi nek poso sik tok piye yo ra itu ya poso karo sholat. Terus pokoknya ini ku paket nggak boleh dikurangi gitu kan. Kemudian ya sifat selanjutnya waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Nek duwe duit dia lomo untuk infak. Neng saking lomone ya enggak usah semuanya. Jadi 1 juta diinfake kabeh engko tekoki garwane Mas iki rong duwe beras entek tak infake ning Masjid Nurul Iman ya mboten angsal. Jadi infak yang benar adalah sekedarnya, secukupnya. Oh kebutuhan rumah berapa? 700, sisa 300 monggo nek mau diinfake. Jadi enggak semuanya nggih. Jadi kalau orang infak nanti wis dipatok sebulan kudu 10% gitu kan. Padahal entuke yo mung 50.000 dikurangi semono terus nggo masjid kurang. Lah nek emang bener-bener buat rumah itu kurang, maka infak terbaik buat keluarga. Enggak usah diinfake ning masjid atau malah diinfake ning niku wau, kelompok-kelompok niku wau. Nah, dipatok sebulan piro Mas? 10%. Wah, 10%. Wis ra dedet kon infak 10%. Nah, sing bener niki nek duwe nggih urusan rumah tangga dulu sisone. Nah, sisone niku sing nggih infak. Mboten dipatok infak kudu 10%, 20% gitu kan. Ngoten nggih. Dadi mboten sah melu-melu sing ngetan mriku gitu.
Kemudian 68, ayat 68 dikatakan waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang namanya ibadur rahman itu dia paham kalau Tuhannya Allah. Jadi nek duwe perlu, duwe butuh hanya minta sama Allah. Ora usah ndadak ning kuburan, ora usah ndadak ning kebo Kiai Slamet, ora usah ndadak ning Nyi Roro Kidul, napa meneh Ni Loro Ati, ora perlu gitu kan. Kemudian dikatakan di sini wala yaqtuluna nafsalati haramallahu illa bil haq. Terus ora wani, ora gelem terlibat dalam perbuatan yang menyebabkan tumpahnya darah manusia. Ayo kita serang kampung sebelah, ngopo? Wis pokoke gitu kan. Enggak melu-melu. Menahan diri dari menumpahkan darah kaum muslimin, menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan sapa wonge sing wani mengkafirkan kaum muslimin sedangkan nggak ada bukti kalau dia kafir, maka ucapan itu kembali kepada orangnya. Jadi nek jenengan dikafir-kafir karo ngetan kae wis ben kafir kabeh mereka nek emang nggak mau tobat gitu loh. Itu jelas hadisnya gitu loh. Maka alhamdulillah jenengan nggak melu-melu gitu. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya wala yaqtuluna nafsal ladzi harrama illa bil haq wala yaznun. Ibadur Rahman itu nggak mau berzina. Nek emang duwe hasrat, duwe nafsu, duwe gejolak seksual yang meledak-ledak ndang nikah, ya maksaro sabab manistatu aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Nek emang mampu nikah, wa illam yastati fahli bisyam. Nek enggak mampu poso, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faji. Karena puasa itu akan menghambat, menekan gejolak seksual itu. Jadi nek emang jenengmu sapa le? Hadi, pengen nikah gitu loh. Ora usah yang-yangan di pakmu sing ndi? Pakmu sing ndi? Renek. Oh. Enten. Ndang dinikahke Pak niku, Pak. Ketinggalan pengen nikah nih. Jadi leboke ati engko sesuk ora gelem angkat masjid. Nah, jadi enggak boleh berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Kok nekat wani mateni wong liya, wani ngafirke wong liya, wani zina, maka panjenengan akan masuk dalam perbuatan dosa yang sangat besar dan akan mendapatkan balasannya atas dosa yang besar itu, yaitu apa? Yudha'af lahul adab yaumil qiyamah wa yakhlut fihi muhana. Kok nganti dosa kuwi digo mati kemudian enggak mau bertobat, maka akan dilipat gandakan adab dan panjenengan akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Dengan penuh kehinaan. Tadi kan sudah disebutkan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Panjenengan punya rumah paling mewah. Tenetan niku ketok enten sing pagere gede-gede niku. Nah, niku bagus tentunya. Tapi kalau kemudian kita berbuat yang tercela lalu kemudian kita masuk neraka, masuk tempat yang paling terhina, maka kita akan di sana dihina, diremehke gitu loh. Diremehke dari orang-orang yang kemudian masuk surga. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita menjaga keimanan itu tetap teguh menjadi ibadur Rahman. Kemudian ayat ke-70-nya dikatakan illa man taba. Jadi mumpung tesih ada waktu mang tobat. Illa man taba wa amana wa amila solihan. Maka orang-orang yang tobat senajan pernah mateni, orang-orang yang tobat senajan pernah berzina, orang-orang yang tobat senajan pernah minum khamr gitu kan. Kemudian diiringi dengan amal soleh. Amal soleh ini napa? Salat mau. Nek pas Ramadan nggih poso, punya uang ya infak tadi yang di depan disebutkan tentang infak dan seterusnya. Maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah yang kemudian orang-orang dosa-dosanya dicoret sama Allah kemudian diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Rahim, Maha Penyayang di akhirat. Jadi Allah niku Ar-Rahman, ibadur Rahman itu hamba Allah Ar-Rahman karena kita masih hidup. Tapi kalau kemudian kita bersikap sebagaimana Ar-Rahman, maka di akhirat nanti kita mendapatkan rahimnya Allah. Allah itu maha kasih, maha sayang. 100% sayang dan kasih Allah, 1% dikasihkan ke dunia dalam bentuk Ar-Rahman yang dinikmati oleh orang Islam dan orang kafirnya, dinikmati manusia dan setannya, dinikmati oleh binatang dan tumbuhannya. Tapi 99% yang hanya dipersiapkan untuk hamba Allah Ar-Rahman yang masuk surga. Sing teman-temanan Rahman niku, sing teman-temanan ibadur Rahman, bukan cuma ngaku-ngaku tok gitu loh. Nggih. Dan 99 niku banyak, Pak. Makanya Nabi mengatakan sekiranya Allah itu menganggap dunia lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, maka wong kafir kuwi ra dikeki ngombe. Tapi wong kafir ora mau ngombe, mangan yo gawe omah yo duwe pabrik barang, duwe pesawat dhewe gitu.
Itu padahal menurut Allah itu dunia nggak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Artinya apa? Ketika jenengan nanti bisa masuk surga membawa keimanan yang tulus, senajan naudzubillah jenengan bawa dosa, insya Allah Allah itu akan memberikan keadilannya, menunjukkan rasa sayangnya, rohimnya dengan keampunan buat kita semua, dengan catatan ya tulus jadi ibadur rahman yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 71-nya, "Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Dan orang-orang yang bertobat lalu mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi nek tobat yo sing tenan. Oh mbiyen aku mendem, yo prailing mendem. Aku prai Mas, nek anggere malam Minggu tok yo cek mendem, enggak boleh. Lost total. Oh aku dulu berzina, yo prailing zina gitu. Lah piye Mas, aku nikah ra payu-payu, ya golek nggon liya gitu kan. Barangkali sama orang Afrika ada yang mau kan gitu. Enggak apa-apa. Enggak harus sama orang bulu toh. Nah, cari orang lain gitu kan. Oh aku biyen ra salat, saiki salatku mung dina Senin tok atau Jumat tok, ya enggak boleh, ya tetap harus full. Maka tobat yang benar, tobat yang tulus gitu kan. Kemudian dikatakan lagi pada ayat 72-nya, walladzina la yashhaduna zur, dan mereka orang-orang yang tidak ikut serta dalam acara-acara zur, acara-acara gak bermutu, acara-acara yang mengundang syahwat dan hawa nafsu, jogetan, cokean gitu kan, bahkan Natalan, melu gitu kan. Orang-orang yang dikatakan ibadur rahman gak mau ikut-ikutan acara-acara seperti itu. Kemudian wa idza marru billahi marru kirama, nek kemudian diajak melakukan hal-hal yang sia-sia dia gak mau, dia lewat aja. Mbok mandek kene, wong kowe mbiyen sing ngajari aku mendem, saiki koncone do mendem, mosok kowe mung lewat ae mlaku ning masjid kaya kiai wae. Lewat mawon, lewati mawon, mboten napa-napa. Mbok rene kowe mbiyen majelis masjid kene, saiki kowe kemaki dadak ngulon rono, lewat mawon rasa digagas gitu loh. Nah, maka ini loh ibadur rahman, orang yang istiqomah di atas kebenaran dan dia enggak khawatir dengan orang-orang yang mencela, senajano biyen mereka adalah muridnya, murid dalam kesesatan. Gurune tobat dhisik itu. Maka yang ketiga, yang ke-73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka tidaklah menghadapi sebagai orang-orang yang buta dan tuli. Artinya masjid ini sudah makmur, ada kajiannya, ya panjenengan selak-selake gitu loh. Jenengan sempat-sempatkan untuk hadir. Wong ya cuman antara maghrib sama isya gitu. Selama ini kan cuma setengah dari ini ya. Setengahnya mungkin masih sibuk. Nah nanti setelah Ramadan dikebaik mulai masjidnya. Karena ini masjid jenengan, satu-satunya masjid di kampung ini yang gak bawa bendera yang aneh-aneh. Makanya panjenengan datangi, jenengan uri-uri, jenengan jaga, putra-putranya dibawa, dipagari akidahnya gitu Pak Bu. Jadi jangan sampai masjid ini sepi, nanti jenengan yang nyesel, anak kurang ning masjid tapi malah temengsang pager goro-goro bawa motor nyungsep gitu kan, yang di video itu nyungsep ning gendenge tanggane gitu kan. Nah maka kita harus bawa anak-anak kita ke masjid, kita dekatkan kepada Tuhan kita pagari akidahnya, kita jaga sholatnya. Mungkin jenengan yang ditanya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, jenengan digoleki Gusti Allah ditekoi, Pak Bu anakmu kok ora salat ning ndi, ngopo kok iso kaya ngono, apa ya ora tau mbok kandhani gitu loh. Maka jenengan yang tanggung jawab. Nah, terus yang randi anak, penak randi anak berarti mboten. Punya anak tetap lebih baik, dan kemudian anak juga harus jadi lebih baik dengan cara diajari yang baik-baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terkait anak, ayat 74, ibadur rahman itu enggak cuma fokus sama dirinya. Wis salat dhewe, wis khusuk dhewe, wis marboti masjid, terus peng-pengan dhewe mboten. Ibadur rahman itu yang selalu kelingan sama anake. Kelingan napa? Nyekolahke dadi dokter, monggo. Tapi yang paling penting niki napa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang namanya ibadur rahman dina-dina ndongake anak bojone supaya menjadi permata hati, supaya menjadi pelita mata. Pelita mata niku maksudnya napa? Nyenengke nek disawang. Keluarga niku jadi nyenengke nek disawang napa? Nek kita melihat istri kita salat, anak kita salat. Dokter ning ra salat ora penting gitu kan. Apa meneh wis ra dokter ra salat gitu kan. Kula sok sedih ningali ngapunten nggih. Wis tukang becak gitu kan, pemulung ra salat gitu kan. Ngamen ra salat gitu. Masyaallah itu. Saya pernah enten pengaosan ten niki Demaan itu. Ajeng ten masjid niku enten Indomaret. Enek cah pang-pang niku sing kupinge kebak gantungan, enten gantungan kunci, enten gantungan apa meleh ten riku niku.
Niku kula pas ajeng bayar ten kasir niku. Dadi sakderenge tekan masjid itu. Dadi kacek 100 meteran apa 200 meter ten masjid niku. Kula tingali kan kocone ngoten niku to. Alah. Ya ndereng-ndereng wong metu dijaluki, jaluki. Kok iki wis berubah profesi bocah pang iki. Biasane ngamen, kok iki ngemis gitu kan ya. Berarti wis berubah profesi. Jadi para pengemis sudah tergusur profesinya. Kula pun batin, engko aku mesti diemisi juga gitu kan. Wah, kowe pelit Mas. Mboten, saya enggak pelit kok gitu. Saya bilang sama dia begitu saya buka pintu, Mas, cah loro lanang. Ternyata bareng kula minggu pojokan mriku enten cah wedoke juga. Jadi wedok siji lanang loro. Mugi-mugi sanes putra jenengan nggih. Amin gitu kan. Nah, kula sanjangi, Mas, iki ning masjid kono kae Mas. Aku meh ngisi rono. Kowe rono. Biasane ning kono enek panganane. Nah, kowe untuk panganan ya toh. Terus kowe wudu kowe salat. Rampung pengajian, rampung salat, engko tak kei dit. Nah, ora dit cilik ngono kuwi sing tak kei. Mungkin ya nek ra biru abang lah ngono. Tak anteni ya. Kula tinggal itu. Kira-kira mangkat napa mboten niku cah-cah niku wong? Mboten. Karena yang namanya hidayah itu angel, Bu. Enggak mangkat. Lucune napa? Bar king mriku, Bu. Nek mboten kula ten Karangturi kula ten mriki. Terus kan kula medale mriku ndemaan melih, terus Plumbon, terus tekan ngruki omah kula adoh, Bu. Makane jenengan nek omahe mung etan kono ra ning masjid bangeten gitu kan. Kula adoh lho, Bu. Nah, kula pedal mriku melih, bar pengawasan king mriki nek mboten klenten apa king Karangturi, pokoke sekitar jam-jam 8-an itu. Medal ngarepe meneh. Yo jek enek menungso telu ki mau gitu kan. Dadi yo wis ra salat, mungkin yo ora didit nggo mangan gitu kan. Nah, makanya ten mriki wis enek pengajiane, enek seneke gitu kan. Ustate ganteng kaya kula, lha mosok ora mangkat gitu kan. Terus ajeng golek sing pripun gitu kan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Ibadur Rahman niku dina-dina ndongokke anak putu, ndongokke bojone supaya kemudian menjadi orang-orang yang baik, supaya anaknya jadi anak yang soleh. Orang mudeng Mas, bahasa Arabe basa Jawa ya entuk, ya Gusti Allah kula nyuwun putra kula salat pun ngoten. Ya Allah saya nyuwun istri saya salat, garwa saya salat gitu kan. Sing ndongake salat ora. Itu kita cek lagi. Nah kemudian 75-nya ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Mangke panjenengan nek sabar menjadi ibadur Rahman sing bener, mangke diberikan sebuah kamar ten surga yang tinggi tempatnya, wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Jenengan lebet mriku disambut kalih malaikat, kemudian diberikan salam penghormatan dan salam keselamatan. Dalam ayat lain dikatakan salamun alaikum tibtum bima sabartum. Keselamatan buat kamu karena kamu di dunia gelem sabar dadi wong apik. Wong apik ki angel kok memang kok gitu kan. Angel itu. Salat ngono wis dilokke wong, wis salat saiki gitu. Sregep salat saiki gitu kan. Jojo engko masjide dipek dhewe. Nah, semacam-macam omongan wong-wong aneh-aneh niku. Mboten napa-napa rasa dirungokke. 76. Setelah kita dimasukkan di situ kemudian dikatakan khalidina fiha wa hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kemudian masuk di surga, di kamar itu kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik tempat papan panggonan manggen sok ben niku. Jadi ini kebalikan yang neraka tadi. Makanya kalau kita di dunia sudah bisa bikin rumah yang bagus, punya pekarangan yang indah, tamane api, enek iwake mencolot-mencolot, nek perlu iwak paus ya kayak kono gitu kan. Maka di surga ya kejarlah punya istana yang bagus juga. Ojo sembarangan gitu kan. Jangan kemudian kita malas sholat, akhirnya di sana berharap istana di surga, goro-goro sudah nyumbang bangun masjid Nurul Iman tapi ra tau sholat itu kan gak ada gunanya gitu nggih. Maka sedekah tetap, sholat tetap ngoten. Maka kemudian ayat yang ke-77, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasaufa yakunu lizama. Maka katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, katakanlah kepada orang-orang yang sombong itu, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, Tuhanku ora peduli karo kowe. Sorry yo, kowe wis dadi wong ora iman, kamu sudah nggak mau sholat di dunia, kamu nggak mau puasa, kamu nggak mau taat. Sorry ya, akhirat bukan buat kamu gitu kan. Melainkan kalau ada ibadatmu, maka padahal sesungguhnya kalian telah mendustakannya, kelak itu akan menjadi adab yang menimpamu. Jadi dulu wis enek sing nyampeke, wis enek sing ngandani, masjide wis enek, takmire wis woro-woro, bahkan diulemi kok ya ora mangkat. Masya Allah gitu kan. Maka betapa ruginya kita menjadi manusia yang katanya mengaku hamba Allah Ar-Rahman, ning tidak hamba Allah yang Rahman yang sebenarnya.
Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ibadur rahman yang pertama yaitu punya ketenangan dan kewibawaan. Kalau jalan enggak sombong, enggak kemaki. Jadi nek putrane ngangge kenal pot brong diganti sing biasa mawon, sing standar mawon gitu kan. Kemudian tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, punya adab yang bagus, santun dan lemah lembut ketika ketemu manusia, berakhlak yang luhur, saling memaafkan. Kemudian kalau diajak yang aneh-aneh dia tidak ikut, berusaha setiap malam untuk bangun malam, dan yang menarik mereka kemudian punya rasa takut kepada neraka sampai berdoa kepada Allah agar dijauhkan, dan kemudian mereka juga giat bekerja khususnya bapak-bapak, dan dari apa yang dihasilkan digunakan untuk keluarga, sisanya diinfakkan. Kemudian mereka juga mencari keselamatan, enggak cuma dirinya tapi juga keluarganya dimintakan untuk selamat. Kemudian mereka setiap hari bertobat, beristighfar. Kemudian mereka berusaha membersihkan diri dan jiwanya dengan sholat dan beribadah, amal-amal yang lain, apalagi ini bulan puasa. Dan mereka tidak lupa mendoakan keluarganya. Terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Maka katakanlah kepada orang-orang yang tidak mau mendengar seruan ini, bahwasannya nanti Tuhanku tidak lagi peduli sama kamu ketika nanti panjenengan kita semua masuk ke akhirat, ketika kita hari ini tidak menjadi ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nanti insyaallah di witir kita doa kunut. Panjenengan yang mungkin berdiri kesusahan lama, maka boleh duduk. Jadi kalau sholat wajib itu wajib berdiri kecuali nggak bisa berdiri. Tapi kalau sholat sunnah senajan bisa berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jadi monggo duduk. Yang jelas saya berusaha untuk mewakili panjenengan berdoa, panjenengan tinggal mengaminkan. Terus pokoknya amin amin amin, insyaallah dongane apik. Pun mengatakan mawon kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.